Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 791 sampai bab 800. Ini, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Jawab Geralt dengan anggukan. Wanita yang dimaksud tidak lain adalah Alice. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi setelah insiden di rumah keluarga Venderson. Untuk berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya lagi begitu cepat. Geralt masih ingat apa yang Alice katakan padanya malam itu. Dan sejujurnya dia masih merasa tidak enak tentang hal itu. Seandainya dia tidak bertemu dengannya, dia bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik sekarang. Seolah penderitaannya belum cukup, dia pasti akan dipukuli lebih parah oleh pria itu jika dia melangkah lebih lambat. Melihat keadaannya membuat Geralt benar-benar sedih. Lagi pula, dia tidak lagi menyimpan dendam padanya. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Geralt. Aku baik-baik saja. Aku hanya pecundang sekarang. Geralt, apa kau ingin menghajarku juga? Lagi pula, saya hanyalah seorang gadis sia-sia yang mencintai uang dan bersedia melakukan apa saja untuk itu. Saya tidak tahu malu. Biarkan saja aku, jawab Alice di antara isak tangisnya saat dia mulai merangkak pergi. Kenapa kamu harus begini? Alice, kata Geralt sambil menggelengkan kepalanya pasrah. Dia benar-benar tidak tahan melihatnya seperti ini. Abaikan saja aku. Geralt, aku tidak pantas mendapatkan perhatianmu setelah memperlakukanmu seperti itu saat itu. Jawab Alice sambil duduk di tanah dan menangis. Geralt sangat sadar bahwa tidak mungkin dia bisa tidur nyenyak malam ini jika dia meninggalkannya dalam keadaannya saat ini. Aku akan memberimu kamar untuk malam ini. Sudah cukup larut dan Anda pasti terlihat membutuhkan istirahat. Ayo sekarang, kata Geralt sambil mendukung Alice berdiri dan mulai menuntunnya ke hotel terdekat. Sebelum memasuki hotel, dia berbalik untuk melihat sekeliling dan memberi isyarat pada bawahannya. Memahami perintah nonverbalnya dengan jelas, mereka segera mengatur agar kapal dari sebelumnya menunggu kepulangannya. Setelah memesan kamar dan memastikan dia sampai di sana dengan selamat, Geralt hendak pergi ketika Alice tiba-tiba melingkarkan tangannya di sekelilingnya dengan erat. Istirahat saja. Aku benar-benar harus pergi sekarang, kata Geralt. Tolong jangan pergi. Geralt, aku mohon padamu. Aku punya banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Aku salah sebelumnya. Bahkan setelah sekian lama, orang yang selalu baik padaku adalah kamu. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Tapi bisakah kau, kasihanilah dan temani aku? Hanya sebentar, jawab Alice. Menolak untuk melepaskan pelukannya. Geralt hanya bisa menghela nafas dalam pikirannya saat dia mengangguk setuju. Namun, dia memastikan untuk menjaga setidaknya beberapa jarak dari Alice. Meskipun benar bahwa Alice memiliki daya pikat seorang dewi yang dapat membuat pria manapun merindukannya, kondisi menyedihkannya melebihi semua keinginan duniawinya. Karena ada anggur merah di ruangan itu, Alice mengambil sebotol dan menuangkan 2 gelas anggur untuk Geralt dan dirinya sendiri. Minumlah denganku, Geralt. Setelah kita selesai, aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Saya sekarang sangat menyadari betapa bodohnya saya di masa lalu. Tetapi itu karena saya tidak tahu tentang identitas Anda yang sebenarnya. Bagaimanapun, tolong manjakan saya sebentar dan minum saja dengan saya. Anda tidak perlu takut. Saya akan menepati janji saya bahwa saya tidak akan mengganggu Anda setelah ini. Kata Alice, kamu sudah sesakit ini. Saya sarankan Anda memukul jerami lebih awal. Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Hatiku semakin sakit, dan Anda tahu apa yang mereka katakan. Anggur adalah obat untuk patah hati. Baik, tapi saya tidak akan minum banyak. Saya akan pergi setelah 1 minuman karena bawahan saya masih menunggu saya. Kata Geralt sambil mengambil gelas anggur dari tangannya. Alice kemudian mulai berbicara tentang hidupnya. Alasan utama dia saat ini dalam keadaan yang menyedihkan adalah karena dia tinggal sendirian dan jauh dari rumah.
Menjadi mantan teman sekelas Alice, Geralt tahu dia pasti akan merasa tidak enak nanti jika dia tidak menghabiskan setidaknya beberapa waktu untuk menasihatinya. Terlebih lagi, dia juga sahabat Naomi pada saat keduanya selesai. Geralt sudah minum 3 gelas anggur berturut-turut. Melihat betapa mabuknya Alice, Geralt segera menghentikannya untuk mendapatkan lebih banyak anggur. Itu cukup, kami akan berhenti minum sekarang. Sudah waktunya kamu istirahat, Alice. Semuanya akan baik-baik saja keesokan harinya. Sekarang jika Anda permisi, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan dan sudah waktunya saya pergi. Kata Geralt sambil berdiri. Namun, kaki Geralt sudah menyerah. Bahkan setelah hanya beberapa langkah ke depan. Dia juga semakin pusing. Bukankah anggur ini sedikit terlalu kuat? Geralt berpikir dalam hati saat dia merasakan lengan Alice melingkari dia lagi. Meskipun dia ingin mendorongnya menjauh, lengannya hampir tidak memiliki kekuatan tersisa di dalamnya. Tidak lama kemudian Geralt akhirnya pingsan di tempat tidur. Sambil memegangi perutnya saat dia menyeka air matanya, Alice mengeluarkan ponselnya dan mulai mengirim pesan teks. Tidak lama kemudian terdengar ketukan di pintu kamarnya. Saat membukanya, orang yang berdiri di luar ternyata adalah orang yang sama yang telah mengalahkan Alice sebelumnya. Sudah selesai, Nona, dan di sini saya berpikir bahwa Tuan Muda pasti sudah menjemput Anda dan pergi bersama Anda sekarang. Kata pria itu sambil terkekeh. Ini uangnya. Sekarang pergi dari pandanganku. Juga, sementara aku memberitahumu untuk menampilkan pertunjukan yang bagus. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu kasar? Jawab Alice dengan marah. Hei, itu semua karena kemampuan aktingku yang intens sehingga Tuan Muda akhirnya membelinya. Haha, saya dapat melihat bahwa dia pingsan. Karena Anda akan bebas untuk sisa malam ini. Mengapa kita tidak? Enyah, teriak Alice saat dia melotot menghina pada pria itu sebelum membanting pintu hingga tertutup. Memang benar bahwa Alice sebelumnya telah menjebak Geralt. Lagi pula, satu-satunya cara dia bisa mendapatkan kepercayaan dan belas kasihnya adalah dengan terluka di depannya. Meskipun itu adalah pertaruhan, Alice bersedia untuk mencoba apapun pada saat ini. Fantasinya untuk bersama dengannya telah hancur saat dia mengetahui identitas asli Geralt. Terlebih lagi, dia sepertinya akan segera meninggalkan Salford County. Begitu dia pergi, dia tahu hampir tidak mungkin baginya untuk bertemu dengannya lagi. Alice benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia hanya beberapa langkah lagi untuk bisa menjadi bagian dari keluarga kaya dan terhormat yang tak terbayangkan. Ini adalah upaya terakhirnya untuk meraih mimpinya. Setelah perjamuan ulang tahun berakhir, Alice tidak ragu-ragu untuk meninggalkan tim layanan sebelum bergegas kembali ke Hong Kong. Dia sangat terburu-buru karena dia telah mendengar beberapa hal selama acara Fenderson Mansion. Menurut rumor, Geralt membawa beberapa orangnya ke sana. Meskipun dia tidak secara khusus tahu di mana keluarganya tinggal di North Bay, Alice tahu di mana saudara perempuan Geralt berada. Meskipun awalnya dia agak skeptis tentang rumor itu, pertaruhannya terbayar pada akhirnya. Karena Geralt benar-benar datang. Pada saat itu, dia sudah merencanakan pertunjukan antara dia dan pria itu dari sebelumnya. Rencananya juga berhasil dengan sempurna karena dia tahu Geralt seperti punggung tangannya. Kejatuhan terbesarnya adalah kenyataan bahwa dia adalah orang yang berhati lembut, terutama dengan wanita. Itu sebabnya Alice berhasil menipunya. Dan semua itu mengarah pada situasi saat ini. Kau benar-benar tidak bisa menyalahkanku karena melakukan ini. Geralt, aku benar-benar hanya ingin kau menjadi milikku. Kata Alice sambil perlahan mulai membuka baju. Keesokan paginya di pelabuhan utama North Bay di Hong Kong, sebuah kapal laut besar terlihat menunggu untuk berangkat. Kapal itu secara eksklusif disediakan untuk mereka yang berada di tim investigasi. Satu demi satu, banyak anggota tim investigasi mulai menaiki kapal. Sampai jumpa 3 hari lagi. Molly, aku akan merindukanmu. Itu tidak bohong, kan? Tentu saja tidak. Saat Molly terus menggoda pacarnya secara terbuka, Wanda melakukan hal yang sama dengan pacarnya. Kedua pacar mereka datang untuk mengantar mereka pergi. Mila sendiri, bagaimanapun, tampaknya menunggu dengan cemas sendirian di sana. Ponselnya sudah siap di tangannya dan dia sudah mencoba meneleponnya hingga 20 kali pagi itu. Namun, jawaban yang dia dapatkan selalu sama. Maaf, telepon yang Anda tuju
sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Kenapa Mer? Crawford belum datang. Mila, tanya Molly saat dia berjalan mendekat. Lengannya terkunci dengan tangan pacarnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa menjadi pasangan orang kaya akan semudah itu? Dia mungkin bahkan tidak peduli padanya. Mengapa? Tidak berlebihan untuk berasumsi bahwa dia saat ini tidur di pelukan wanita cantik lain. Kata seorang gadis yang tersenyum dingin saat dia mendekati kelompok itu. Sepertinya kamu tahu sesuatu tentang itu. Holly, ingat, Anda di sini hanya karena Anda memanfaatkan koneksi Anda. Pada akhirnya, Anda hanya betes jauh di lubuk hati. Dan Anda tidak akan pernah menjadi lebih dari itu. Jadi diamlah, balas Wanda dengan gusar mendengar itu. Wajah Holly langsung memerah karena marah. Hei, lihat ke sana. Sebuah mobil mewah akan datang ke sini. Kata seorang pria yang menunjuk ke sana ketika beberapa pria lain yang berdiri di dekatnya berpaling untuk melihat. Mobil mewah, kata Mila sambil dengan cepat berbalik untuk melihat juga. Mila bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat saat dia melihat mobil sport itu dengan cepat memasuki pelabuhan. Apakah Geralt akhirnya datang? Saat mobil berhenti berdecit, Mila mendapati dirinya berjalan perlahan ke depan. Keluarlah seorang pemuda dengan sebuket bunga segar di tangannya. Melihat betapa romantisnya dia, hampir semua orang yang hadir terutama para gadis mulai merasa iri. Maaf aku terlambat, Holly, kata pemuda itu sambil melepas kacamatanya sambil tersenyum. Kamu tidak terlambat sama sekali, sayang. Saya senang mengetahui bahwa Anda bergegas ke sini hanya untuk mengantar saya pergi. Jawab Holly sambil melompat ke arah pemuda itu dengan agak bersemangat. Namun, ketika dia melewati Mila, dia memastikan bahwa Mila melihatnya menyeringai padanya sebelum berkata, "Mengapa kamu berjalan sejauh ini? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu akan menjadi pacar kaya Anda? Sangat buruk, yang ini milikku." Holly merasa sangat puas setelah mengatakan itu. Lagi pula, dia awalnya takut Mila akan menjadi sorotan hari ini karena pacarnya begitu kuat. Untungnya, dia belum muncul. Ini berarti bahwa asumsinya yang lain benar. Lagi pula, mengapa pewaris kaya seperti Mer Crawford ingin bersama gadis seperti Mila? Pada akhirnya, dia bahkan tidak peduli denganmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia akan datang jauh-jauh hanya untuk bertemu dengan Anda? Bermimpilah. Sementara Holly sadar bahwa dia sudah kalah darinya dalam hal pekerjaan. Dia senang mengetahui bahwa dia masih bisa menang melawan Mila dalam hal kehidupan cintanya. Pacar yang kaya, tanya pemuda itu sambil memegang tangan Holly. Memang, seseorang di sini memiliki pacar yang sangat kaya. Meskipun dia telah mengklaim bahwa dia akan menghapus jadwalnya yang sibuk hanya untuk datang dan menemuinya. Pada akhirnya, itu semua hanya omong kosong. Di mana dia sekarang? Teriak Holly keras-keras. Mendengar kata-katanya, Mila menjadi sangat cemas sehingga dia merasa ingin menangis saat itu juga. Sejujurnya, kecemasannya yang memuncak tidak ada hubungannya dengan apa yang dikatakan Holly. Sebaliknya, itu berasal dari fakta bahwa Geralt tidak menjawab panggilannya pagi itu. Dia bahkan lupa tentang janjinya dengannya tadi malam. Apakah dia benar-benar tidak mencintaiku lagi? Mila berpikir dalam hati. Pikirannya dipenuhi dengan banyak pikiran menyedihkan lainnya. Baiklah, serahkan ponselmu. Semua personel diminta untuk memverifikasi identitas Anda sebelum Anda diizinkan naik ke kapal. Kata salah satu staf tim investigasi dengan keras pada saat itu. Dengan itu, Mila dan yang lainnya perlahan mulai menaiki kapal. Bahkan setelah semua orang naik, Mila sejujurnya masih berharap keajaiban bisa terjadi. Geralt pasti akan muncul di saat-saat terakhir. Lagi pula, dia berjanji padaku bahwa dia akan datang. Dan dia tidak pernah berbohong padaku. Namun, saat dia melihat pelabuhan perlahan memudar di kejauhan, Mila tidak bisa menahan tangis. Saat kapal terus berlayar, derit ban mobil terdengar di pelabuhan yang sekarang hampir sepi. Beberapa orang yang tetap tinggal di pelabuhan mendapati diri mereka memandangi seorang pewaris muda yang kaya dan seorang lelaki tua ketika mereka keluar dari mobil yang tampak sangat mahal. Kapal laut tidak terlihat dimanapun. Geralt hanya bisa membanting tinjunya ke kap mobil, menyadari bahwa dia sudah terlambat. Ketika dia mencoba menelepon Mila dalam perjalanan ke sana, dia menemukan bahwa dia telah mematikan teleponnya. Kalau saja dia sedikit lebih awal,
dia pasti masih bisa bertemu dengannya. Namun, masalah utamanya bukan tentang gagal bertemu dengannya. Ia gagal menepati janjinya. Dia ingat melihat Alice berbaring di atasnya saat dia membuka matanya. Hanya itu yang perlu dia lihat untuk menyadari bahwa dia telah ditipu ke dalam situasinya saat ini malam sebelumnya. Setelah memarahi Alice dengan keras, dia segera bergegas keluar dari hotel. Finn dan anak buahnya telah menunggunya sepanjang malam di pelabuhan. Dan mengetahui ini hanya menambah rasa bersalah Geralt. Jika saja dia tidak mengasihani Alice, semua ini tidak akan terjadi. Dalam benaknya, Geralt bisa membayangkan betapa bersemangat dan kecewanya perasaan Mila selama menunggunya. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak kesedihannya menumpuk. Geralt mendapati dirinya duduk bersila di pelabuhan dalam kebenciannya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu Mila kembali dan menjelaskan kepadanya apa yang terjadi malam sebelumnya ketika dia akhirnya kembali. Sisa hari berlalu dengan cepat dan sebelum Mila menyadarinya, hari sudah malam. Dengan laut yang begitu damai saat kapal laut berlayar, bahkan angin laut yang samar pun bisa terdengar. Sudah cukup memikirkannya. Bukan begitu, Mila. Karena kita semua mungkin lelah sekarang. Ayo kita makan, kata Molly sambil bersiap untuk mengambilkan makanan untuknya. Baik, jawab Mila dengan anggukan kecil. Nah, itu lebih seperti itu. Tetap saja. Mengapa tim investigasi harus mengambil ponsel kita? Betapa membosankan, kata Molly yang tidak terbiasa dengan telepon genggamnya. Tapi tentu saja, informasi pribadi tentang penyelidikan dapat dengan mudah bocor jika kami membawa ponsel kami. Meskipun bersikap tegas bukanlah hal yang buruk, saya tidak pernah berpikir bahwa mereka bahkan akan mengambil arloji saya. Jawab Vanda, bagaimanapun. Sementara kami telah diberitahu bahwa kami datang jauh-jauh ke sini untuk menyelidiki kualitas laut. Saya benar-benar ragu bahwa itu masalahnya. Atau setidaknya saya merasa itu bukan satu-satunya misi kami. Lagi pula, saya melihat beberapa orang yang tampak galak menaiki kapal bersama kami sebelumnya yang sepertinya mereka bisa menjadi tentara. Mengapa orang seperti itu dibutuhkan dalam misi investigasi? Kata Molly. Rupanya berusaha mengalihkan Mila dari pikiran negatifnya. Apa yang Anda maksudkan? Tanya Wanda. Sedikit heran. Sebut saja Indra keenam yang datang dengan memiliki kakak laki-laki yang juga seorang prajurit. Mereka benar-benar tidak perlu mengadakan pertunjukan besar jika motif mereka hanya untuk menyelidiki kualitas laut. Terlebih lagi, ketika saya membantu memindahkan beberapa barang ke ruang konferensi sebelumnya. Coba tebak apa yang saya lihat. Jawab Molly saat dia tiba-tiba menurunkan suaranya. Ayo, kata Mila dan Wanda secara bersamaan sambil memandangnya. Lagi pula, bahkan mereka merasakan bahwa tim investigasi agak misterius. Tim tampaknya telah mempelajari sesuatu hampir sepanjang hari. Aku melihat gambar yang pasti mereka gunakan selama pertemuan mereka. Itu terlihat seperti semacam bangunan. Bukankah itu liar jika tim investigasi benar-benar dalam misi untuk menemukan beberapa istana bawah laut? Kata Molly sambil tertawa terbahak-bahak. Alih-alih tertawa bersama, Mila dan Wanda hanya bisa saling memandang dengan cemas. Cara Molly mengatakannya membuat seluruh ekspedisi mereka terdengar dan terasa jauh lebih misterius daripada yang seharusnya. Kau tidak menarik kaki kami, kan? Tentu saja tidak. Tidak ada alasan bagiku untuk membohongi kalian berdua. Selain itu, mereka memperhatikan bahwa saya melihat gambar itu dan mereka dengan tegas memperingatkan saya untuk tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Saya sangat ketakutan sehingga saya segera lari. Jawab Molly sambil menjulurkan lidahnya. Yah, gambaran yang lebih besar bukan urusan kita. Mari kita tetap melakukan hal-hal yang ditugaskan kepada kita. Kata Mila sambil tertawa pahit. Sebagai tanggapan, Wanda dan Molly mengangguk setuju. Pada saat itulah mereka bertiga mendengar langkah kaki mendekat ke kamar mereka, diikuti oleh beberapa ketukan di pintu. Saat membukanya, mereka melihat Hallie berdiri di luar dengan tangan bersilang. Apa yang kamu inginkan? Tanya Molly. Profesor Seval ingin mengadakan pertemuan. Jadi saya di sini untuk memberi tahu Anda tentang itu. Kata Hallie dengan nada agak enggan. Baik. Katakan padanya bahwa kita akan segera berangkat. Jawab Molly. Senyum puas di wajahnya. Memutar matanya, Hallie kemudian meninggalkan kamar mereka.
Profesor Winston Seval adalah pemimpin operasi itu. Dia tampak berusia sekitar 70 dan sementara dia tampak agak ketat. Dia juga sangat berpengetahuan. Itu membuat Mila sangat menghormatinya. Dari apa yang didengar gadis-gadis itu, dia bertugas mencari sponsor dan membentuk tim investigasi juga. Setelah beberapa saat, ketiganya tiba di ruang konferensi untuk rapat. Termasuk mereka bertiga. Ada sekitar 30 anggota dalam tim investigasi. Pertemuan itu sendiri bukanlah sesuatu yang istimewa. Profesor Seval hanya ingin menekankan hal-hal yang perlu mereka perhatikan selama ekspedisi. Namun, di tengah pertemuan mereka, Profesor Seval tiba-tiba mulai terbatuk-batuk. Sejak saat itu, dia mulai menggaruk lehernya dari waktu ke waktu. Karena Mila duduk tepat di samping profesor, tatapannya secara tidak sengaja jatuh ke bagian belakang lehernya. Apa yang dilihat Mila membuatnya langsung tercengang. Profesor Seval. Profesor Seval, panggil Mila dengan nada lembut. Ada apa? Mila, tanya profesor sambil menatapnya dengan tatapan lembut dan senyum. Simbol semacam itu tampaknya telah muncul di lehermu. Dalam keadaan yang berbeda, Mila hanya akan berasumsi bahwa simbol itu hanya gegabah dari semua goresan profesor. Namun, simbol itu tampak terlalu akrab untuk dianggap gegabah. Sebuah simbol. Apa yang mungkin kamu bicarakan? Mila, tanya Profesor Seval saat senyum pahit terbentuk di wajahnya. Pada saat itulah Mila menjadi yakin bahwa itu bukan hanya ruam di leher profesor. Sebaliknya, simbol di lehernya adalah salah satu yang dia kenali. Itu tampak persis seperti simbol matahari di liontinnya. Itu terlihat persis seperti simbol pada liontin yang kita terima, kata Mila. Kini semakin ketakutan. Mendengar itu, yang lain yang hadir mulai saling memandang sebelum masing-masing mengeluarkan liontin mereka sendiri dari saku mereka. Semua liontin tampak persis sama. Jadi ternyata semua orang menerimanya, kata Molly. Setelah menyadari bahwa semua orang akrab dengan simbol itu, ekspresi Profesor Seval segera berubah. Merebut liontin itu dari tangan Mila. Dia memperhatikannya dengan baik sebelum memindai liontin lain yang dipegang oleh anggota tim investigasi lainnya. Tidak lama kemudian, wajahnya memutih seperti sprei. Mila, apakah simbol di leherku benar-benar mirip dengan yang ada di liontin? Tanya profesor yang sepertinya baru saja mengalami hari terburuk dalam hidupnya. Tidak tahu apa yang terjadi. Mila hanya bisa mengangguk kecil. Sialan. Dan di sini saya berpikir bahwa simbol itu hanya diperuntukkan bagi anggota yang paling penting. Saya tidak berharap semua orang di sini memilikinya. Apa sebenarnya yang dilambangkan simbol itu? Profesor, saya menerimanya kemarin melalui surat. Melihat betapa tidak menyenangkannya ekspresi Profesor Seval, yang lain sekarang sama takutnya dengan Mila. Lagi pula, meskipun ada banyak dari mereka di ruangan itu, mereka masih berada di laut di tengah malam. Suasana seram tidak bisa dihindari. Akhirnya muncul lagi. Sepertinya kita adalah targetnya kali ini. Seru profesor saat tangannya gemetar. Apa maksudmu dengan itu? Profesor Seval. Apa yang muncul? Tanya Mila. Ini semua salahku. Aku telah membuat kalian semua dalam bahaya. Saya minta maaf, jawab profesor sambil melepas kacamatanya. Tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Itu, simbol dari Liga Matahari. Simbol itu sendiri disebut fakta kematian. Itu hanya muncul 2 kali sebelumnya. Yang pertama 40 tahun yang lalu sedangkan yang kedua, 20 tahun yang lalu. Yah, saya harus mengatakan 3 kali sekarang karena akhirnya muncul kembali hari ini. Sayangnya, semua orang yang pernah tercatat menerima simbol itu secara misterius hilang dalam 3 hari. Sudah puluhan tahun sejak saya meneliti insiden itu namun saya tidak pernah hampir mengungkap misteri itu. Jelas Profesor Seval. Ekspresinya sangat mengerikan. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang segera menemukan diri mereka gemetar ketakutan. Lagi pula, profesor itu sangat berpengetahuan dan sepertinya dia bukan tipe orang yang akan membuat lelucon seperti itu sejak awal. Itu tidak membantu bahwa ekspresinya tetap serius selama penjelasannya yang aneh. Hentikan penyelidikan. Kami akan segera kembali. Perintah profesor sambil segera berdiri. Tidak lama setelah seseorang lari untuk menyampaikan perintahnya. Orang yang sama masuk ke ruangan lagi sebelum berteriak. Profesor Seval. Sesuatu
Ada yang tidak beres. Rumit, hanya. Silakan keluar dan lihat sendiri. Itu tepat di depan Liner. Jawab orang itu. Sekarang benar-benar kehabisan napas. Profesor Seval kemudian dengan cepat memimpin anggota tim investigasi keluar dari ruang konferensi. Membawa mereka semua ke dek kapal. Secara alami, Mila dan Molly mengikuti kelompok itu. Meringkuk bersama untuk menjaga ketenangan satu sama lain. Setelah tiba di dek, semua orang langsung tercengang. Molly bahkan mendapati dirinya berteriak begitu dia menyadari apa yang sedang terjadi di luar. Sebuah pusaran besar telah terbentuk di laut, dan kapal itu langsung menuju ke sana. Dari dekat, itu tampak persis seperti mulut besar, melahap segala sesuatu yang melintasi jalannya. Meskipun kapten jelas berusaha mengarahkan kapal menjauh dari pusaran air yang mengancam, kapal tidak bisa menang melawan kekuatan pusaran yang kuat. Kembalilah ke kabin segera, teriak profesor tepat saat suara benturan keras terdengar. Gelombang ganas baru saja menabrak sisi kapal. Dan kelihatannya, banyak lagi yang akan segera datang. Gelombang gemuruh begitu tinggi sehingga mereka dengan mudah menskalakan seluruh kapal. Setiap gelombang yang lewat sekarang membasahi geladak. Semua orang di kapal mulai berteriak saat kapal laut perlahan mulai tenggelam ke dalam pusaran. Namun, tidak peduli berapa banyak mereka berteriak, ombak yang kacau sepertinya menenggelamkan semua suara mereka. Malam itu gelap, tetapi lautan bahkan lebih gelap. Pada saat laut akhirnya tenang kembali, sebuah benda raksasa terlihat turun ke kedalaman. Saat redup, simbol pada liontin itu muncul sebentar sebelum menghilang, seperti yang dimiliki kapal laut. Apakah Tuan Crawford sudah bangun? Tanya Finn saat dia buru-buru menuju kamar Geralt dengan beberapa dokumen di tangan. Hari itu sudah keesokan harinya dan Geralt saat ini berada di sebuah rumah di sebuah pulau yang disewa Jessica. Bapak, Crawford bangun dan dia tampaknya dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia bahkan meminta sebuah kapal untuk diatur sehingga dia bisa pergi ke laut dan bersenang-senang. Kata seorang pelayan dengan hormat. Tepat saat jawaban pelayan itu berakhir, pintu kamar Geralt terbuka. Ah, selamat pagi, Finn. Saya berencana untuk pergi ke laut hari ini dan menikmati diri saya sendiri. Tentu saja, saya juga berencana untuk bertemu dengan Mila jika kami dapat menemukannya. Kami akan kembali ke North Bay besok. Jika Anda bebas, mengapa tidak bergabung dengan saya? Karena Geralt gagal bertemu Mila sehari sebelumnya. Dia telah memutuskan bahwa dia akan menyusulnya dan memberinya penjelasan yang tepat yang dia butuhkan. Dia mengira bahwa meskipun mereka adalah bagian dari ekspedisi eksklusif, mereka seharusnya tidak terlalu sulit ditemukan. Anda sama sekali tidak bisa pergi mencarinya, Mer. Crawford, jawab Finn. Ekspresi khawatir di wajahnya. Dan kenapa begitu? Sesuatu terjadi pada Ocean Liner nomor 2 tadi malam. Area tersebut saat ini telah diblokade karena pencarian jejak kapal terus berlanjut. Pelayaran Laut No. 2, ulang Geralt. Tertegun. Itu adalah kapal yang ditumpangi Miss Smith. Sepertinya kapal itu dihantam oleh apa yang hanya bisa kita asumsikan sebagai tsunami tadi malam. Karena belum ditemukan, asumsi saat ini adalah tenggelam ke laut. Jelas Finn dengan nada agak tak berdaya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa? Apa yang terjadi dengan krunya? Tanya Geralt, penuh dengan kesedihan dan kecemasan. Seperti yang saya katakan, kami sudah lama mencari kapal itu. Tetapi sejauh ini, kami bahkan belum menemukan tanda-tanda kapal yang tenggelam. Ini tidak akan berhasil. Aku menuju untuk mencarinya secara langsung. Kata Geralt sambil segera menuju pintu keluar. Melihat itu, Finn hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengeluarkan ponselnya. Terapkan dukungan laut eksklusif keluarga. Aku sudah memberitahu kalian semua untuk bersiap-siap dari subuh. Bukan. Tindakan harus segera diambil. Perintah Finn sebelum mengakhiri panggilan dan menyusul Geralt. Finn telah menyaksikan Geralt tumbuh bahkan sejak Geralt masih kecil. Dia tahu kepribadiannya dengan baik. Geralt adalah orang yang sangat setia yang memperlakukan setiap orang yang pernah menjalin hubungan dengannya dengan sangat penting. Finn telah melihat permainan ini dengan Safia, mantan pacarnya, dan Mila, yang sekarang. Karena Mila sekarang secara teknis hilang, fakta bahwa Geralt tidak mengalami gangguan mental sudah merupakan pertanda baik bagi Finn. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Geralt jika dia bersikap sembrono setelah mendengar berita itu. Untuk mencegahnya,
Begitu Finn diberitahu tentang kejadian tersebut, dia langsung melakukan pencarian terhadap kapal tersebut dengan menggunakan tenaga keluarga. Pindah kembali ke masa sekarang. Geralt tinggal di kapal sepanjang hari, memastikan bahwa tidak ada tempat di Laut North Bay tetap tidak terkendali. Namun, bahkan ketika malam tiba, tidak ada jejak kapal yang bisa ditemukan tidak peduli seberapa keras mereka mencari. Geralt hanya bisa duduk di pelabuhan dalam keadaan linglung, dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam ketika dia melihat garis samar dari banyak kapal yang masih di laut mencoba menemukan Ocean Liner No. 2. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak mengizinkanmu kembali ke Hong Kong saat itu. Jika kau tidak datang ke sini, tidak akan terjadi apa-apa. Jika saya tidak melanggar janji saya kemarin, saya tidak akan melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan Anda untuk terakhir kalinya. Kata Geralt keras-keras. Setiap kata dipenuhi dengan celaan diri. Pada saat itu, baik Quetta dan Sarah telah tiba, dan keduanya diam-diam berdiri di sisi Geralt. Di tangan Quetta ada makanan Geralt yang tidak tersentuh sampai sekarang. Quetta sendiri sangat sedih karena Geralt tidak makan apapun sepanjang hari. Tepat ketika Quetta hendak membujuk Geralt untuk setidaknya makan sedikit, sebuah teriakan datang dari belakang mereka. Kamu pikir apa yang kamu lakukan di sini? Enyah. Tidak lama kemudian, seorang pengawal berjas hitam berlari ke arah Geralt dan berkata, Tuan Crawford, ada seorang gadis yang ingin bertemu denganmu bagaimanapun caranya. Dia mengklaim bahwa dia adalah teman sekelas Miss Smith. Bawa dia kemari, kata Geralt sambil berdiri, mendapatkan persetujuan yang dia butuhkan. Pengawal itu kemudian pergi untuk menjemputnya. Sesaat kemudian, gadis itu dikawal oleh beberapa pengawal lainnya. Gadis itu sendiri tampak pemalu, meskipun itu adalah reaksi yang wajar. Lagi pula, siapa yang tidak takut berdiri di pelabuhan yang dipenuhi ratusan mobil mewah? Seolah itu tidak cukup, setidaknya 1000 pengawal berjas hitam berdiri di semua tempat. Tidak ada orang biasa yang akan mendekati tempat kejadian tanpa alasan yang tepat. Apakah Anda, Tuan Crawford, pacar Mila? Tanya gadis itu dengan lemah lembut. Saya. Jawab Geralt dengan anggukan. Aku akan menggunakan nama Narissa Martin. Aku adalah teman baik Mila. Ku dengar kau sedang menyelidiki hilangnya kapal itu. Meskipun aku memiliki beberapa informasi tentangnya, aku tidak begitu yakin apakah itu akan membantumu. Pencarian. Pergilah kalau begitu. Itu mungkin mengarah ke petunjuk selanjutnya. Jawab Geralt segera. Yah, malam sebelumnya, Mila, Molly, dan Wanda masing-masing menerima sebuah paket. Ketiga paket itu berisi liontin yang sama. Meskipun liontin itu sendiri terasa agak menakutkan untuk dilihat, ketiga gadis itu dan aku hanya berasumsi bahwa itu adalah souvenir yang dibagikan kepada semua anggota tim investigasi. Bagaimanapun juga, agak mengejutkan pada saat itu bahwa mereka mendapatkan liontin semuanya sebagai souvenir. Sementara terakhir saya melihat Mila adalah setelah berbagi makanan dengan dia dan 2 temannya yang lain. Saya entah bagaimana berhasil mendapatkan lebih banyak wawasan tentang liontin setelah saya selesai menjadi pembawa acara kemarin. Secara kebetulan, salah satu tamu yang ikut serta dalam pertunjukan itu adalah mahasiswa Profesor Seval, kepala tim investigasi. Setelah pertunjukan berakhir, kami mengobrol ringan. Namun, ketika saya bertanya tentang liontin aneh, siswa tersebut mengklaim bahwa tim investigasi tidak pernah membagikan hal seperti itu. Saya cukup bingung dengan itu. Lagi pula, paket yang diterima ketiga gadis itu tidak memiliki alamat pengiriman. Siapa yang bisa mengirim mereka saat itu? Merasa aneh. Saya kemudian menggambarkan liontin itu kepada siswa. Setelah mendengar deskripsi saya, dia menunjukkan kepada saya obrolan grup yang berisi beberapa peserta investigasi. Setelah membacanya, sepertinya banyak dari mereka sedang mendiskusikan untuk menerima liontin yang sama. Aku benar-benar merasa ada yang aneh dengan liontin itu. Apa alasan pengirim anonim itu harus mengirimnya? Jelas Narissa, kalau boleh. Liontin itu seperti apa? Nona, apa kau punya fotonya? Tanya Finn saat dia mulai berjalan menuju kelompok itu. Sebenarnya, aku tahu, jawab Narissa sambil mengangguk sebelum mengeluarkan ponselnya. Begitu dia menemukan foto itu, dia menyerahkan teleponnya kepada Finn. Geralt juga melihatnya. Dan meskipun Geralt tidak mengenalinya, Finn sendiri sudah gemetaran.
Ini hal sialan ini lagi, kata Finn. Ketakutannya terlihat dalam suaranya. Ada apa sebenarnya, Finn? Tanya Geralt heran. Itu, yah, anggap saja itu, tidak ada yang menakutkan. Karena muncul sekali 20 tahun yang lalu, Bu Sarah harusnya masih mengingatnya. Jawab Finn dengan anggukan sebelum menatap Sarah. Mendengar itu, dia berjalan untuk melihat sebelum berkata, memang benar. Peter menunjukkannya padaku sebelumnya. Menerimanya pada saat itu terasa sangat aneh. Sejujurnya aku berpikir bahwa rencanaku untuk kawin lari dengan Peter telah terungkap. Dan liontin itu semacam peringatan. Namun, pada akhirnya, kami tidak terlalu memikirkannya. Yang mengejutkan saya, itu adalah hari berikutnya ketika Peter menghilang. Ya, hilangnya tuan muda kedua benar-benar menyebabkan kegemparan besar di dalam keluarga Crawford. Karena kami berasumsi bahwa Fenderson lah yang menculik tuan kedua. Tuan itu sangat marah. Saat itulah keluarga Crawford mulai membenci Fenderson lagi. Sementara itu adalah reaksi Master pada saat itu. Sebenarnya, dia telah menyelidiki insiden itu selama lebih dari 1 dekade sekarang. Lagi pula, mengingat keadaan pada saat itu, Sang Master tahu pasti bahwa Fenderson tidak akan memiliki cara untuk membunuh Master kedua secara diam-diam. Tapi siapa lagi yang akan menargetkan tuan muda kedua jika bukan Fenderson? Pada akhirnya, setelah menyelidiki begitu lama, ada titik di mana tuannya bahkan hampir menyatakan bahwa Fenderson bukanlah pelaku sebenarnya dalam kasus itu. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan itu begitu saja tanpa bukti yang kuat. Saat itulah dia ingat tentang liontin dengan simbol aneh di atasnya yang diterima Peter sebelum dia menghilang. Sementara dia ingin mencari Sarah secara langsung untuk menanyainya tentang hal itu. Dia tidak bisa begitu saja melakukan hal seperti itu. Mengingat dia sudah memiliki kesalahpahaman yang begitu besar dengan keluarga Fenderson. Itu sebabnya dia menyuruhmu untuk mencarinya sebagai gantinya. Jelas Finn sambil mengerutkan kening. Tidak disangka bahwa liontin yang telah menciptakan kekacauan sebesar itu akan muncul kembali setelah 20 tahun. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas semua ini? Mereka sudah mengambil Peter dan sekarang mereka juga mengambil Mila. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Kata Sarah. Matanya mulai berair. Kusarankan agar kita menunggu keputusan akhir Master. Sementara itu, tidakkah menurut Anda sudah waktunya kita kembali ke North Bay, Mer? Crawford, tambah Finn. Kamu bisa pergi dulu. Beritahu saya jika ada berita tentang kasus ini. Aku tinggal di sini, kata Geralt. Lagi pula, jika dia pergi bersama mereka sekarang, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Mendengar itu, baik Finn dan Sarah kemudian pergi. Geralt sendiri tetap di sana, bergabung dengan regu pencari setiap hari dengan harapan dapat menemukan jejak kapal yang tenggelam. Sementara Geralt bekerja tanpa lelah hari demi hari, usahanya terbukti sia-sia. Bahkan ketika hari ke-10 berlalu, dia telah menghabiskan setiap taktik yang bisa dia pikirkan. Namun bahkan tidak ada petunjuk tentang keberadaan kapal laut yang dapat ditemukan. Di mana sebenarnya kamu? Mila, aku tidak percaya bahwa kamu meninggalkanku begitu saja. Kata Geralt sambil menarik rambutnya dengan putus asa. Pada titik ini, dia terus-menerus mengalami kilas balik saat-saat yang dia habiskan bersama Mila. Dia sekarang tahu lebih dari sebelumnya bahwa Mila telah berusaha keras hanya untuk bersamanya. Pada pagi ke-11, Geralt duduk di pantai dengan linglung. Tidak yakin apa lagi yang bisa dia lakukan untuk mencari kapal itu. Saat dia terus memeras otaknya, teleponnya mulai berdering. Itu adalah telepon dari Jessica. Selamat pagi saudara. Mendengar suaranya, Geralt tidak bisa menahan senyum tipis ketika dia menjawab. Selamat pagi, saudari. Sudahkah Anda kembali ke North Bay dengan selamat? Bagaimana keadaannya? 2 hari yang lalu, Jessica kembali ke Hong Kong untuk menemani Geralt setelah mengetahui hilangnya Mila. Dalam kesempatan itu, Jessica sempat memberitahu Geralt tentang apa yang dialami Mila saat berada di Hong Kong. Namun, karena ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga, Jessica harus segera kembali ke North Bay. Aku baik-baik saja. Meskipun untuk saat ini jangan membicarakanku. Saya yakin Anda tahu bahwa keluarga kami mengadakan pertemuan keluarga besok. Karena Anda belum kembali dalam 22 tahun.
Ayah meminta Anda untuk menghadiri pertemuan kali ini. Selain itu, dia juga ingin membicarakan sesuatu denganmu. Jawab Jessica. Mendengar itu, Geralt melemparkan batu ke laut sebelum mengangguk. Sangat baik, aku akan kembali besok kalau begitu. Keesokan harinya, Geralt tiba di sebuah pulau besar di North Bay milik keluarga Crawford. Di atasnya, ada sebuah bangunan yang begitu megah dan besar sehingga tampak hampir seperti sebuah kastil. Itu adalah hari pertemuan keluarga-keluarga Crawford. Dan hari di mana keluarga Crawford dari semua lapisan masyarakat akan kembali ke pulau untuk menghadiri pertemuan. Sebagai keluarga besar dengan beberapa cabang, setidaknya beberapa ribu orang diharapkan menghadiri pertemuan tersebut. Bukannya itu masalah karena pulau itu bisa dengan mudah menampung puluhan ribu tamu. Saat Finn membawa Geralt berkeliling, mau tak mau Geralt merasa sedikit cemas. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Geralt kembali ke rumah. Terlebih lagi, tempat baru ini jauh lebih megah dan besar, bahkan jika dibandingkan dengan pulau saudara perempuannya. Karena ini adalah pertama kalinya tuan muda keluarga Crawford kembali, Finn ingin segera melaporkan kedatangan Geralt kepada orang tuanya. Namun, mereka tampak sibuk berbasa-basi dengan anggota keluarga lainnya. Tidak mengherankan bagi Geralt melihat ayahnya begitu sibuk karena dia adalah tuannya. Terlebih lagi, sudah ada banyak orang di sana saat itu. Karena itu, Geralt menjawab, tidak perlu terburu-buru untuk melaporkan kedatangan saya. Saya hanya akan menunggu sampai orang tua saya selesai menyapa para tamu. Anda pergi ke depan dan berurusan dengan apa yang Anda harus, Finn. Saya hanya akan pergi mencari saudara perempuan saya sementara itu. Mendengar itu, Finn mengangguk sebelum berlari untuk mengurusi hal lain. Setelah menelepon adiknya, dia menyuruhnya menunggunya di sana, menyatakan bahwa dia akan bergegas secepat mungkin. Sekarang bosan sejenak, Geralt hanya duduk di samping dan melihat ke laut saat dia perlahan-lahan memasuki keadaan linglung lagi. Katakan Bethany, bukankah kamu bilang kamu sedang mencari seseorang untuk membantu mengambil bola tenis? Ada seorang pria yang tampak konyol di sana yang telah duduk diam untuk sementara waktu. Mengapa kita tidak memintanya untuk melakukannya? Kata seorang gadis yang kelihatannya berusia sekitar 18 tahun. Gadis itu adalah bagian dari kelompok dengan gadis-gadis lain yang seumuran dan juga beberapa yang lebih tua. Semuanya memakai pakaian tenis. Dan beberapa dari mereka masih bermain berpasangan saat gadis itu menanyakan pertanyaannya. Karena biasanya hanya para tetua keluarga yang akan melangkah pada saat-saat seperti itu. Para junior seperti mereka akan mengambil kesempatan untuk bersenang-senang dan makan sepuasnya. Tentu. Mengapa tidak? Panggil dia. Jawab Bethany sambil mengayunkan raketnya ke atas bahunya sebelum menunjuk Geralt yang belum putus dari linglungnya. Hei kau, seru Bethany dengan suara memerintah. Melepaskan lamunannya. Geralt kemudian menatap gadis yang berteriak padanya sebelum bertanya. Apa yang kamu inginkan? Gadis yang menunjuk ke arahnya tampak berusia akhir belasan tahun. Dan meskipun dia terlihat agak aneh, dia juga agak cantik. Apakah kamu sendirian? Tanya gadis lain sambil meletakkan tangan di pinggangnya. Gadis itulah yang memberitahu Bethany tentang Geralt sebelumnya. Kurasa kamu bisa mengatakan itu, jawab Geralt sambil mengangguk. Itu agak menyedihkan untuk didengar. Bagaimana dengan ini? Bethany ingin mengundang Anda untuk memilih bola tenis untuk kami. Setidaknya kamu tidak akan sendirian jika kamu melakukan itu untuk kami. Tambah gadis itu. Geralt ingat saudara perempuannya memberitahu dia bahwa karena keluarga Crawford sangat besar dengan begitu banyak cabang yang rumit. Itu normal bagi mereka yang ada di dalam keluarga untuk tidak tahu siapa di antara generasi muda. Jika ada sesuatu yang membebani pikiranmu, itu hanya akan bertambah buruk jika kamu terus memikirkannya sendirian. Dengan memetik bola tenis kami, Anda akan bisa melupakan semua kekhawatiran Anda. Teriak gadis lain. Sementara tanggapan pertama Geralt adalah tersenyum pahit. Dia tidak dapat menyangkal bahwa apa yang mereka katakan masuk akal. Lagi pula, selama dia bisa mengalihkan perhatiannya, dia tidak perlu memikirkan kejadian itu. Baik, aku akan melakukannya. Jawab Geralt. Haha, dia benar-benar akan melakukannya. Ini dia datang, kata gadis-gadis itu dengan angkuh. Senang mendengarnya. Sekarang mari kita lanjutkan permainan kita. Saudari, kita bisa keluar semua sekarang karena seseorang bersedia mengambilkan bola tenis kita untuk kita.
kata Bethany agak bersemangat. Namun, sebelum mereka bahkan bisa melanjutkan bermain, seorang wanita berjalan ke arah mereka. Melihat wanita itu, semua gadis segera menoleh untuk melihatnya. Wanita cantik dan anggun itu tampak berusia sekitar 26 tahun. Dan dia tampaknya memiliki watak yang agak baik. Sementara gadis-gadis yang bermain tenis sebelumnya semuanya cantik. Tidak satu pun dari mereka bahkan dekat dalam hal kecantikan jika dibandingkan dengan wanita baru. Faktanya, kecantikan wanita itu bahkan menyaingi banyak selebritas. Siapapun yang melihatnya merasa agak berkewajiban untuk menundukkan kepala dengan hormat. Kamu di sini, Lyra, menyapa Bethany dan beberapa orang lainnya saat melihatnya. Saya memang, tetap saja. Jam berapa sekarang aku bertanya-tanya. Mengapa kalian semua masih bermain di sini? Sidang akan segera dimulai. Kenapa kamu tidak membawa Nikki dan yang lainnya bersamamu? Kata Lyra dengan nada lembut. Baik, jawab Bethania. Dia kemudian memukul satu bola tenis terakhir ke samping sebelum pergi dengan sisanya. Hampir secara refleks, Geralt mulai berjalan untuk mengambil bola tenis. Dalam keadaan linglung, dia gagal menyadari bahwa bola telah mendarat di area yang dikelilingi oleh rumput berduri. Pada saat dia akhirnya menyadari, dia sangat terhuyung-huyung untuk meninggalkan daerah itu dan akhirnya dia jatuh. Pakaian, lengan, dan bahkan wajahnya dipenuhi bekas goresan kecil dari rerumputan. Lihat di sana, orang itu dari sebelumnya jatuh, kata Nikki sambil menunjuk Geralt. Biarkan saja dia. Lagi pula, dia lambat bereaksi ketika kami memanggilnya untuk mengambilkan bola tenis untuk kami. Dia layak mendapatkannya. Sekarang ayo pergi, kata Bethany sambil tersenyum pada Lyra sebelum melanjutkan. Geralt sendiri duduk di rumput, memegang bola tenis di tangannya sambil tersenyum pahit. Ketika dia menyentuh wajahnya, itu sedikit menyengat. Dia tidak bisa istirahat. Geralt benar-benar tidak beruntung sejak Mila menghilang. Ketika orang-orang lewat, banyak dari mereka yang mengejek Geralt karena kondisinya yang menyedihkan. Namun, Geralt tidak mempermasalahkannya. Selama dia bisa merasa sedikit lebih baik setelah diejek, biarlah. Pipimu semua tergores. Lebih baik jika kamu menyeka rumput dengan cepat, kata suara feminin saat tisu diserahkan kepadanya. Melihat ke sampingnya, Geralt melihat Lyra berjongkok tepat di sebelahnya saat dia memintanya untuk mengambil tisu. Terima kasih, jawab Geralt sambil segera menurunkan pandangannya karena malu setelah mata mereka bertemu. Lagi pula, dia terlihat sangat cantik, kataku. Bahkan lenganmu berdarah, kata Lyra sambil mengambil tisu lain dan mulai menyeka darah dari lengannya dengan lembut. Bukankah kamu yang ceroboh? Kamu termasuk keluarga yang mana? Anda tampaknya sendirian di sini. Apa kau tidak punya saudara? Lyra menanyakan pertanyaan itu sambil dengan lembut membantu Geralt menyeka rumput berduri dari wajahnya. Aku tidak yakin dari keluarga mana aku berasal, jawab Geralt. Mendengar itu, Lyra hanya tertawa sebelum berkata, aku akan memanggil beberapa dokter nanti dan memberitahu mereka untuk merawat lukamu. Tidak ingin kamu terkena infeksi sekarang, kan? Tidak apa-apa. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lyra hanya merasakan dorongan untuk memanjakan dan merawat Geralt sejak dia bertemu dengannya. Itu benar-benar perasaan yang aneh. Pertemuan akan segera dimulai. Nona muda, sebaiknya kau segera menuju ke sana, kata seseorang yang sepertinya adalah pelayan Lyra saat dia berjalan mendekat. Baiklah, kata Lyra sambil mengangguk pada Geralt sebelum pergi dengan pelayannya. Wanita muda, jadi dia adalah seseorang yang telah menikah dengan keluarga Crawford. Gumam Geralt pada dirinya sendiri saat dia selesai membersihkan wajahnya. Dalam benaknya, dia memikirkan betapa berkahnya itu bagi orang yang telah menikahi istri yang begitu lembut dan menarik. Pada saat itu, telepon Geralt mulai berdering. Saudara, di mana kamu? Aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Maaf, aku baru saja mengambil bola tenis untuk orang lain, jawab Geralt dengan tawa pahit. Sialan. Kenapa kamu masih membantu orang lain melakukan hal seperti ini? Bagaimanapun, pertemuan akan segera dimulai dan ayah bahkan bertanya padaku apakah kamu sudah tiba. Kami berada di aula utama sekarang. Anda seharusnya memberitahu para pelayan untuk segera membawa Anda ke sini ketika Anda tiba, kata adiknya sambil menggelengkan kepalanya. Mengerti, aku menuju ke sana sekarang.
kata Geralt sambil bangkit. Orang tua dan saudara perempuannya adalah pemeran utama hari itu dan dia menyadari betapa sibuknya mereka. Karena itu, dia tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu bagi mereka jika dia bisa membantu. Saat dia berjalan menuju venue, dia melihat bahwa Nikki dan gadis-gadis lain tidak terlalu jauh. Tak lama kemudian, dia menyusul mereka dan hanya mengikuti di belakang. Hei, Betania, orang bodoh itu mengikuti kita, kata Nikki sambil berbalik untuk melihat sekeliling. Apakah dia tersesat? Mungkin ini pertama kalinya dia menghadiri pertemuan keluarga. Jawab Betani saat dia berhenti berjalan dan berbalik. Mungkinkah kamu tersesat? Tanya Betania. Sebagai tanggapan, Geralt hanya mengangguk. Lihat, saya benar. Kamu bisa ikut dengan kami jika kamu mau. Tetapi kamu hanya bisa naik mobil terakhir dengan pelayanku. Bagaimana? Saran Betania. Betani adalah seorang wanita muda terkemuka yang terbiasa bertemu dengan pewaris kaya yang tampan dan sangat cakap, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena dia tahu bahwa Geralt adalah tipe pria yang jujur dan berperilaku baik yang tidak memiliki banyak pengalaman dalam hidup, dia tidak terlalu peduli dengan kesejahteraannya. Tidak masalah, jawab Geralt sambil mengangguk. Tidak terlalu memikirkannya sendiri. Dia kemudian masuk ke mobil yang agak pengap karena ada beberapa pelayan di dalamnya. Begitu mereka tiba, Geralt berjalan ke aula utama keluarga Crawford, yang merupakan aula terbuka yang luas. Dalam majelis seperti itu, para peserta duduk berkelompok meskipun di mana mereka harus duduk tidak ditentukan sebelumnya. Hanya anggota utama keluarga yang telah menetapkan kursi di atas platform tinggi di tengah aula. Ketika Betani dan yang lainnya menemukan tempat duduk di sudut, Geralt sendiri dengan santai mengambil tempat duduk di dekat mereka sebelum mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Sementara itu, pasangan Parubaya mulai berjalan menuju meja makan utama yang disediakan untuk tuannya. Tepuk tangan riuh terdengar saat pasangan itu berjalan ke meja. Tentu saja, pasangan itu tidak lain adalah orang tua Geralt. Di belakang mereka, dua wanita mengikuti. Salah satunya adalah Jessica. Ketika wanita lain melihat Lyra, dia langsung memegang tangannya sebelum berkata, "Lyra, ayo duduk di sampingku." "Baiklah, Ibu," jawab Lyra dengan anggukan. "Anda benar-benar telah menerima ujung tongkat pendek sepanjang waktu Anda berada di keluarga Crawford. Anda tidak hanya harus mempelajari semuanya sendiri, Anda bahkan harus menangani semua masalah keuangannya. Jika kami bisa, kami pasti akan membiarkan Anda bertemu satu sama lain lebih awal. Tapi saya yakin Anda sadar bahwa kami tidak dapat mengungkapkan identitasnya sebelum ini. Tetap saja, untuk berpikir bahwa dia bahkan belum ada di sini," kata wanita itu dengan nada minta maaf. "Tolong jangan katakan itu, Bu. Sudah merupakan berkah bagi saya untuk dapat tumbuh di keluarga Crawford sejak usia muda." Mendengar itu, wanita itu tersenyum sebelum mengangguk. Dia kemudian berbalik untuk melihat Jessica sebelum berkata, "Pergi cari di mana kakakmu, Jessica." Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.